Ya, di zaman Nabi Musa alaihissalam pernah tersiar kabar ada salah seorang umatnya yang berusia 500 tahun. Nah, dari 500 tahun itu 350 tahun dia gunakan hanya untuk beribadah saja, berzikir di kala malam, menyebut asma Allah, dan di kala siang ia melakukan puasa. Hidupnya sangat hati-hati, dia menghindari yang haram betul dan sangat hati-hati untuk menentukan itu halal, sehingga ia makan ketika itu dalam bentuk makanan. Nabi Musa penasaran, bangga, juga bahagia, maka ia ingin bertemu dengannya. Maka berjumpalah ia dengan umatnya tersebut. Kemudian ditanyakan, wahai saudaraku, berapa umurmu? Kalau tidak salah ya Rasul 500 tahun. Untuk apa engkau gunakan? 350 tahun aku gunakan hanya beribadah saja kepada Allah, bermunajat kepada Allah, meraih cintanya Allah. Luar biasa, aku sungguh kagum, aku salut dan aku bersyukur mempunyai sahabat seperti engkau. Kemudian kira-kira apa keinginanmu ketika aku berkehendak untuk berdoa? Baiklah ya Rasul, maka aku ingin engkau doakan kira-kira nanti di akhirat aku berada di surga yang nomor berapa? Nabi Musa kaget, tersentak hatinya. Dia agak kecewa juga dengan permintaan sahabatnya tersebut. Namun demikian ia mengabulkan, baiklah, aku akan berdoa untukmu. Singkat cerita, bertemulah kembali Nabi Musa dengan saudaranya tersebut. Kemudian ditanyakan, wahai Rasul, bagaimana? Apakah engkau sudah berdoa? Dan bagaimana hasilnya? Nabi Musa diam. Kemudian beliau dengan berat hati dari segi ekspresi menyampaikan, wahai saudaraku, sungguh aku sudah berdoa kepada Tuhan. Namun sayangnya permintaanmu tidak dikabulkan. Maksudnya bagaimana ya Rasul? Ya, engkau tidak masuk di dalam surga, baik nomor 1, nomor 2, ataupun nomor 3. Ya enggak apa-apalah, yang penting surga. Dan ternyata engkau tidak masuk di dalam surganya Allah. Bahkan berita yang aku terima, engkau akan dilemparkan ke dalam neraka. Lah kenapa? Saya tidak tahu. Akhirnya sahabat Nabi Musa itu kecewa, kemudian pulang. Dia 3 hari 3 malam menangis terseduh-seduh. Dia tidak habis pikir kenapa Tuhan menolak atas amal ibadah yang sudah ia lakukan. Tapi lama-kelamaan kemudian ia memutuskan menerima atas keputusan dari Tuhannya lewat Nabi Musa alaihissalam. Maka datanglah ia ke rumah Nabi Musa. Setelah berjumpa, dia berkata, baiklah wahai Rasul, kalau memang ibadahku belum diterima dan aku harus masuk ke dalam neraka, aku ridho, aku ikhlas. Tapi sekali lagi berdoalah kepada Tuhan, mohonkan agar ketika aku masuk ke dalam surga, agar tubuhku dibesarkan, tanganku dibesarkan, kakiku dibesarkan, kepalaku dibesarkan, badanku dibesarkan. Nabi Musa kaget juga ini. Dia tidak habis pikir, kemudian bertanya, untuk apa? Lah iya, saya sudah beribadah 300 tahun saja, Tuhan menolak semua amal ibadahku. Terus bagaimana mungkin adik-adikku yang usianya baru 100 tahun dia beribadah, 75 tahun dia beribadah, bahkan baru seberapa dia beribadah, mana mungkin dia akan dimasukkan ke dalam surga. Maka tubuhku dibesarkan di dalam neraka agar menutupi semua pintu-pintu dan jendela-jendela, bahkan lubang-lubang kecil yang ada di neraka, agar saudara-saudaraku tidak bisa masuk ke dalam neraka. Nah, dari permintaan itu kemudian Nabi Musa mendapatkan perintah dari Allah, dari Tuhan lewat malaikat Jibril, bahwa amal ibadahnya saudaranya Nabi Musa tersebut diterima. Nah, kesimpulannya adalah bahwa kita tidak boleh berbangga, tidak boleh riak, tidak boleh merasa bahwa apa yang kita usahakan ini kemudian yakin bahwa Tuhan akan mengabulkan, karena di sana ada kotoran-kotoran atau hal-hal lain yang seharusnya kita lurus
mudah cepat menuju kepada ridhonya Allah, kemudian terhambat karena keinginan-keinginan nafsu yang ada pada diri kita. Dan itu berada di dalam wilayah siapapun, seorang ustadz yang ia berceramah kemudian merasa mampu memegang ribuan jamaah sambil menangis terseduh-seduh, atau jamaah yang begitu banyak tertawa terbahak-bahak karena candaannya, dan dia merasa berhasil. Ternyata bukan itu tujuan ia menyampaikannya, bukan karena ridhonya Allah, tapi karena keinginan-keinginan nafsunya terpenuhi, maka hanya itu yang ia dapatkan. Oleh karena itu, saudaraku, mari bersama-sama kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berintrospeksi diri bahwa setiap kedipan kita adalah nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kelak nanti akan dimintai pertanggungjawabannya. Khotimahnya, Abu Bakar pernah berkata, andai kata aku boleh memilih menjadi rumput atau menjadi manusia, maka aku akan memilih menjadi rumput, sebab ia tidak ada pertanggungjawaban untuk selanjutnya, karena begitu beratnya menjadi sosok manusia di hadapan Tuhannya.